Kejari Klungkung resmi menahan mantan Perbekel Desa Tusan, IDGPB atas dugaan penyimpangan pengelolaan dana anggaran pendapatan dan belanja desa atau APDES tahun anggaran tahun 2020 sampai tahun 2021. Penahanan dilakukan usai pelimpahan tahap 2 dari penyidik Tipikor Polres Klungkung ke Kejari Klungkung, pada hari Rabu tanggal 25 Juni tahun 2025. Kepala Kejari Klungkung, Lapata WB Hamka mengatakan kalau tersangka IDGPB diduga kuat melakukan berbagai penyimpangan dalam pengelolaan APDES selama 2 tahun masa anggaran. Salah satu modusnya, yakni mencairkan dana melalui 21 slip penarikan yang melebihi nilai surat permintaan pembayaran atau SPP bersama mantan Kaur Keuangan atau Bendahara Desa, I Gede Krisna Saputra yang sebelumnya telah divonis 1 tahun 4 bulan penjara. Dari total 21 slip penarikan tersebut, sebanyak 16 kali dicairkan melalui surat kuasa yang ditandatangani oleh tersangka kepada Kaur Keuangan untuk ditarik di Bank BPD Bali Cabang Klungkung, dan 5 kali lainnya ditarik langsung oleh tersangka. Menurut Kajari Lapatawe, keduanya secara bersama-sama mencairkan dana sebesar Rp453.768.400 melebihi batas nilai yang seharusnya sesuai dengan mekanisme pencairan berdasarkan kegiatan desa yang totalnya mencapai sekitar 1,9 miliar. Tidak hanya itu, Gede Krisna juga memalsukan laporan seolah-olah terdapat kegiatan, seperti pemungutan pajak tahun-tahun 2020 sampai tahun 2021, dan membuat SPP fiktif. Selain itu, terdapat sejumlah pajak yang sudah dipungut, namun tidak atau kurang disetorkan ke kas negara, di antaranya pajak 2020 sebesar Rp203.836,91, PPh Pasal 22 Tahun 2020 Rp603.332,73, PPh Pasal 23 Tahun 2020 Rp90.000, PPN Tahun 2021 Rp23.132.804, PPh Pasal 21 Tahun 2021 Rp54.000, PPh Pasal 22 Tahun 2021 Rp6.475.553, PPh Pasal 22 lainnya Rp35.181,64, serta PPh Pasal 23 lainnya Rp21.600. Berdasarkan hasil audit Inspektorat Daerah Kabupaten Klungkung, total kerugian negara yang ditimbulkan akibat perbuatan tersebut mencapai Rp402.071.011,28. Dari jumlah itu, IDGPB diduga menikmati Rp373.768.400. Sementara sisanya sebesar Rp112.302.610 dinikmati oleh Gede Krisna. Atas dasar tersebut, Kejari Klungkung melakukan penahanan terhadap tersangka selama 20 hari terhitung mulai, Rabu tanggal 25 Juni tahun 2025. Penahanan dilakukan dengan pertimbangan tersangka dikhawatirkan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, dan akan mengulangi tindak pidana. Penahanan terhadap tersangka juga dilakukan untuk mempermudah proses persidangan, serta tersangka yang masih berstatus sebagai kepala desa non-aktif dikhawatirkan akan mengulangi perbuatannya. Atas perbuatannya, IDGPB dijerat pasal berlapis, yakni pasal Primair Pasal 2 Ayat 1 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Jo Pasal 55 Ayat 1 Pertama KUHP Jo Pasal 64 Ayat 11 KUHP. Selain itu juga pasal subsidiar Pasal 3 Jo Pasal 18 UU Tipikor, dan subsidiar Pasal 8 Jo Pasal 18 Undang-Undang Tipikor. Angka IDGPB Rp373.768.400 dan dinikmati oleh saksi IGKS selaku Kaur Keuangan sebesar Rp112.302.610. Bahwa untuk tersangka IDGPB dilakukan penahanan selama 20 hari. Terhitung mulai hari ini sampai dengan 14 Juli 2025. Adapun sebagai dasar alasan penahanan sebagaimana ketentuan pasal 21 ayat 1 KUHP, yaitu tersangka dikhawatirkan melarikan diri, tersangka dikhawatirkan merusak atau menghilangkan barang bukti,
Tersangka dikhawatirkan akan mengulangi tindak pidana dan juga mempermudah proses persidangan, serta tersangka yang masih berstatus sebagai kepala non-aktif ya, dikhawatirkan akan mengulangi perbuatannya. Bahwa terhadap tersangka IDGPB dijerat dengan ketentuan pasal primer, pasal 2 ayat 1, junto pasal 8, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, junto pasal 64 ayat 1 KUHP, subsidiary pasal 3 ya, junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 dan lebih subsidiary pasal 8 junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, junto pasal 64 ayat 1 KUHP. Demikian press release pada sore hari ini. Untuk waktu ini kami serahkan kepada teman-teman pers kalau ada yang mau ditanyakan. Demikian. Sri Wiyatnyana melaporkan untuk Denpos Channel.